Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Utami Bololi, F121191030. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sistem kristal dan akan mendeskripsi salah satu sistem kristal. Klasifikasi sistem kristal. Yang pertama, sistem kristal isometrik. Sistem ini juga disebut sistem reguler, bahkan sering dikenal sebagai sistem kubus atau kubik. Jumlah sumbu kristalnya 3 dan saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Masing-masing sumbu sama panjangnya. Panjang sumbu A sama dengan B sama dengan C. Besar sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Cara penggambarannya, A banding B banding C sama dengan 1 banding 3 banding 3. Sudut Y sama dengan 30 derajat. Yang kedua, sistem kristal tetragonal. Sama dengan sistem isometrik. Sistem ini mempunyai 3 sumbu kristal yang masing-masing saling tegak lurus. Sumbu A dan B mempunyai satuan panjang yang sama, sedangkan sumbu C berlainan, dapat lebih panjang atau lebih pendek. Panjang sumbu A sama dengan B tidak sama dengan C. Besar sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Cara penggambaran, A banding B banding C sama dengan 1 banding 3 banding 6, sudut Y sama dengan 30 derajat. Yang ketiga, sistem kristal heksagonal. Sistem ini mempunyai 4 sumbu kristal, di mana sumbu C tegak lurus terhadap ketiga sumbu yang lain. Sumbu A, B, dan D masing-masing saling membentuk sudut 120 derajat satu terhadap yang lain. Sumbu A, B, dan D mempunyai panjang yang sama, sedangkan panjang C berbeda, dapat lebih panjang atau lebih pendek. Panjang sumbu A sama dengan B tidak sama dengan C. Besar sudut alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat, gamma sama dengan 120 derajat. Cara penggambaran, A banding B banding D banding C sama dengan 1 banding 3 banding 1 banding 6. Sudut Y sama dengan 17 derajat. Sudut D min ke B plus sama dengan 39 derajat. Yang keempat, sistem kristal trigonal. Beberapa ahli memasukkan sistem ini ke dalam sistem heksagonal. Demikian pula cara penggambarannya juga sama. Perbedaannya bila pada trigonal setelah terbentuk bidang dasar yang berbentuk segi 6 kemudian dibuat segitiga dengan menghubungkan dua titik sudut yang melewati satu titik sudutnya. Panjang sumbu A banding B banding D tidak sama dengan C. Besar sudut alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat. Gamma sama dengan 120 derajat. Penggambarannya, A banding B banding D banding C sama dengan 1 banding 3 banding 1 banding 6. Sudut A plus ke B min sama dengan 20 derajat. Sudut D min ke B plus sama dengan 40 derajat. Yang kelima, sistem kristal ortorombik. Sistem ini disebut juga ortorombis dan mempunyai 3 sumbu kristal yang saling tegak lurus satu dengan yang lain. Ketiga sumbu kristal tersebut mempunyai panjang yang berbeda. Panjang sudut A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Besar sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Cara penggambarannya, A banding B banding C sama dengan 1 banding 4 banding 6. Sudut A plus ke B min sama dengan 30 derajat. Yang keenam, sistem kristal monoklin. Monoklin artinya hanya mempunyai satu sumbu yang miring dan 3 sumbu yang dimilikinya. Sumbu A tegak lurus terhadap sumbu B, B tegak lurus terhadap C, tetapi sumbu C tidak tegak lurus terhadap sumbu A. Ketiga sumbu tersebut mempunyai panjang yang tidak sama. Umumnya sumbu C yang paling panjang dan sumbu B yang paling pendek. Panjang sumbu A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Besar sudut alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat, tidak sama dengan gamma. Penggambarannya, A banding B banding C sama dengan 1 banding 4 banding 6. Sudut A plus ke B min sama dengan 45 derajat. Yang ketujuh, sistem kristal triklin. Sistem ini mempunyai 3 sumbu yang satu dengan lainnya tidak saling tegak lurus. Demikian juga panjang masing-masing sumbu tidak sama. Panjang sumbu A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Sudut sumbu alfa sama dengan beta
tidak sama dengan gamma tidak sama dengan 90 derajat. Penggambarannya A banding B banding C sama dengan 1 banding 4 banding 6. Sudut A plus ke C min sama dengan 45 derajat. Sudut C min ke B sama dengan 80 derajat. Di sini saya akan mendeskripsi sistem kristal tetragonal dalam kelas di tetragonal di piramidal. Kita tentukan unsur simetrinya berapa kali kenampakannya sama ketika diputar. Pertama sumbunya, sumbu C, sumbu A, dan sumbu B. Kita putar 360 derajat, kita lihat berapa kali kenampakannya sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kenampakan yang sama pada sumbu C. Kemudian sumbu A, kita putar. 1, 2. Ada 2 kali kenampakan yang sama, berlaku pula pada sumbu B. Kemudian jadi satu sumbu berkenampakan 4 dan 2 sumbu berkenampakan 2. Kemudian sudutnya kita putar, kita lihat berapa kali kenampakan yang sama. 1 kenampakan yang sama, jadi 4 sudut dengan 1 kenampakan yang sama. Kemudian kita lihat diagonalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 diagonal. Kita putar. Lalu kita putar. 2. Ada 2 kenampakan yang sama, berarti 6 diagonal dengan 2 kenampakan yang sama. Kemudian pencerminan, kita lihat bila dibelah jalan vertikal dan horizontal, dia akan menghasilkan pencerminan. 1, 2, 3. Ada 3 pencerminan. Kemudian plane, kita lihat, kita belah dalam garis diagonalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 plane. Sekarang kita akan menentukan indeks Miller pada bidang apakah dia terkena sumbu apa tidak. Jika dia terkena sumbu yang bernilai positif, maka dia ditulis dengan 1. Jika itu negatif, dia akan ditulis dengan min 1. Kalau dia tidak terkena sumbu, maka dia akan ditulis dengan 0. Ini pada bidang yang di depan ini bernilai 1, 0, 0. Sedangkan di atas 1, 0, 1. Yang di bawah bernilai 1, 0, min 1. Yang di sebelah di atas bernilai 0, 0, 1. Dan yang di bawah bernilai 0, 0, min 1. Mineral dengan sistem kristal tetragonal yaitu kalporit, kristobalit, hausmanit, pirolit, dan rutil. Terima kasih.